Wawasan Nusantara adalah cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok, atau suatu golongan tertentu. Wawasan Nusantara juga biasa dikenal sebagai wawasan nasional atau wawasan kebangsaan tentang cara pandang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Ditinjau dari geografi Indonesia, Indonesia merupakan negara kepulauan, maka hal tersebut mengakibatkan kondisi masyarakat dengan multibudaya dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Keanekaragaman memerlukan suatu perangkat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu guna memelihara keutuhan negara di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan melahirkan keragaman ras, suku bangsa, agama, adat istiadat, dan budaya. Membudayakan Nusantara merupakan tugas seluruh warga negara Indonesia, khususnya mahasiswa dan pemuda sebagai penggerak masyarakat. Mahasiswa dan pemuda harus selalu menerapkan pengetahuan tentang wawasan Nusantara. Kak, maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama kalian siapa? Rio. Amel. Di sini saya mau survei pengetahuan kalian tentang budaya yang ada di Kalimantan. Itu apa saja yang kalian ketahui? Kurang tahu sih. Kalau saya sih tahunya cuma pasar terapan. Oh, kalau kalian punya waktu, saya mau mengajak kalian ke tempat bersejarah di Kalimantan. Mari. Boleh. Ayo. Berlokasi di Jalan Kapten Pier Tandin menjadi keuntungan tersendiri bagi Galeri Dekranasda Kota Banjarmasin. Pasalnya, Rumah Ano 1925 juga merupakan daya tarik wisata tersendiri di Kota Seribu Sungai. Selain unik, juga bersejarah. Rumah tradisional yang terdiri sejak tahun 1925 Masehi yang terdapat di Jalan Tandin ini memiliki ciri khas pada ornamennya dan juga termasuk tipologi bangunan rumah Banjar tipe palimasan 2 lantai yang masih tersisa saat ini dan sudah jarang dapat ditemukan di Kota Banjarmasin. Sekarang rumah ini dimanfaatkan sebagai pusat kerajinan daerah oleh Dekranasda Kota Banjarmasin. Di dalamnya terdapat berbagai macam kerajinan khas daerah yang wajib untuk dilihat oleh wisatawan.
Banjarmasin, kota yang dijuluki dengan 1000 sungai, merupakan daerah dengan penduduk yang beraneka latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Namun, mereka tetap bisa hidup berdampingan dengan rukun dan saling toleran. Banyak sekali dijumpai bangunan kuno hingga kini menghiasi kota Banjarmasin, mulai masjid, gereja, katedral, pura, hingga kelenteng. Terkait kelenteng, Banjarmasin memiliki kelenteng yang memiliki usia lebih dari 1 abad. Tetap berdiri megah, indah, serta dijaga keidentikannya dari suatu kelenteng kuno yang ada di pinggir arus lalu lintas masyarakat perkotaan. Kelenteng Sansankung atau Suci Nurani dan Po An Kyong atau Karta Raharja yang dibangun pada tahun 1989 dan masih terjaga oleh regenerasi pengurusnya hingga saat ini. Riono Husain, 72 tahun, budayawan sekaligus pengurus kelenteng Suci Nurani, sudah menjadi penjaga kelenteng ini sejak usia remaja. Menurut kisah turun-temurun, sejarah dari kedua kelenteng ini dibuat oleh para jenderal Cina yang bernama De Xinyo dan Ang Ling Tai untuk berdagang melalui jalur laut ke Indonesia. Selang beberapa bulan penetap di bumi kayu Baimbai, para bangsawan Cina langsung membuat kelenteng di kota Banjarmasin yang mendatangkan beberapa arsitektur dari Cina. Pertama, kelenteng Po An Kyong yang dibangun yang berlokasi di dulunya di Jalan Pasar Baru nomor 71 Kertak Baru Hilir, Banjarmasin Tengah, tepat di bantaran Sungai Martapura. Lalu, musibah mengenai kelenteng tersebut yang dilalap si Jago Merah. Kemudian, bangunan dipindahkan ke Jalan Niaga nomor 45 di tengah pusat pembelajaran grosir di Banjarmasin, serta diapit oleh bangunan-bangunan modern. Beda halnya dengan kelenteng Suci Nurani. Selang beberapa bulan pembangunan, kelenteng Po An Kyong dibangunlah kelenteng Suci Nurani yang berada di Jalan Veteran nomor 10, Gadang, Kecamatan Banjarmasin Timur. Orang sekitar menyebutnya Jalan Pacinaan. Mengapa kelenteng tersebut berada di Jalan Veteran atau Pacinaan? Dulu, kisahnya Jalan Veteran terkenal dengan pemukiman masyarakat Tionghoa yang berdagang di Banjarmasin. Mereka menjual obat-obatan tradisional, pernak-pernik, dan barang-barang pendukung peribadatan. Rumah masyarakat Tionghoa hampir mirip dengan rumah adat Banjar. Namun saat ini, etnis Tionghoa sudah membaur dengan masyarakat sekitar, sehingga tidak terlihat lagi identitas Jalan Veteran sebagai Jalan Pacinaan, ujarnya. Kelenteng Suci Nurani memiliki barang-barang kuno yang masih terawat, seperti patung, guci, tempat sembahyang, dan cawan-cawan yang terbuat dari kuningan. Beberapa peralatan tersebut dulu langsung dibawa oleh para pendiri kelenteng dari daratan Cina, serta ada juga lonceng yang biasa ditemukan di gereja, serta beduk yang biasa digunakan umat Islam untuk menandakan waktu sholat. Itulah indahnya perbedaan, semua orang bisa masuk ke dalam kelenteng. Anggapannya, jika ada orang muslim yang numpang sholat, kami persilahkan dengan senang hati, ungkapnya.
itulah beberapa bangunan yang bersejarah yang ada di Banjarmasin. Oh, menarik dan beragam juga ya, ternyata nggak cuma pasar terakhir aja. Ya, Terima kasih ya sudah ajak jalan-jalan. ya sama-sama. Masing-masing daerah di Indonesia memiliki budaya tersendiri, mulai dari suku, ras, kesenian, rumah adat, pakaian adat, dan lain-lain. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki kewajiban untuk melestarikan budaya Indonesia. Pelestarian budaya ini diperlukan remaja untuk memiliki wawasan Nusantara agar tak ada budaya yang hilang karena masuknya modernisasi ke Indonesia.